kasus data panel ya, kasus data panel yang di pertemuan sebelumnya kita udah melihat ya bagaimana pemodelannya, kemudian bagaimana syarat-syaratnya gitu ya untuk menyelesaikan kasus data panel. Jadi yang namanya kasus data panel itu adalah penyelesaian untuk data gitu ya yang bersifat time series ya dan cross section gitu ya. Artinya gabungan jumlah tahun dan gabungan perusahaan-perusahaan ya atau juga N kecil gitu ya atau juga N besar gitu ya. Nah, jadi yang dikatakan dengan data panel itu adalah penyelesaian time series dengan cross section ya. Nah, jadi ini saya ada contoh gitu ya yang nantinya bisa menjadi rujukan gitu ya dalam penyelesaian skripsi ya adik-adik sekalian ketika nanti menyelesaikan S1 gitu ya. Nah, di mana di sini contohnya lah ya. Ini ada tesis lah ya yang udah banyak saya bimbing gitu ya. Judulnya pengaruh indikator indeks pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pengelolaan keuangan dengan kapasitas fiskal daerah sebagai variabel pemoderasi pada kabupaten kota di Sumatera Utara ya. Jadi jelas gitu ya. Yang dikatakan dengan variabel independennya di sini meliputi indikator pengelolaan keuangan ya. Terhadap kinerja pengelolaan keuangan ini sebagai variabel dependen ya. Nah, dan kapasitas fiskal sebagai variabel pemoderasi gitu ya. Artinya di sini kita kasusnya moderasi. Jadi kalau kasusnya moderasi gitu ya, maka kita ada dua persamaan. Yang pertama itu adalah persamaan linear dulu ya kita selesaikan. Yang kedua nanti kita kasusnya adalah kasus pemoderasi gitu ya yang kita selesaikan. Jadi kalau katanya persamaan linear gitu ya, maka yang nanti kita akan selesaikan ini dengan IPIUS gitu ya, maka nanti kita modelnya adalah model common effect dulu gitu ya. Jadi model common effect kita selesaikan ya. Nah, kalau dengan model common effect gitu ya, itu berapa yang signifikan. Kemudian dengan model fixed effect ya, dengan model fixed effect dengan kriteria pemilihan model gitu, apakah fixed effect atau juga random effect gitu ya, itu kita harus lakukan yang namanya uji Chow dan uji Hausman gitu ya, dan juga uji LM ya, uji Lagrange multiplier gitu ya. Nah, jadi dengan kasus ini maka akan kita lihat ya sebagai berikut gitu ya. Nah di sini ya coba kita lihat ini latar belakangnya. Oke. Nah, jadi kita tulis terlebih dahulu ya pendahuluan ya kan, latar belakang gitu ya. Kemudian juga rumusan masalah pertanyaannya ya kan, tujuan penelitiannya ya kan, kemudian kontribusi penelitiannya apa, ruang lingkupnya apa ya. Serta landasan teorinya ya kan. Landasan teorinya meliputi apakah grand teorinya kita ambil teori keagenan gitu ya. Kemudian middle teorinya teori penganggaran publik gitu ya, atau juga public budgeting teori, atau juga teori accountability public sebagai teori applied-nya gitu kan. Nah, ini kita lakukan ya, dan juga teori kapasitas fiskal ya. Dan selanjutnya kita susunlah kerangka penelitiannya dan hipotesanya ya kan. Lantas hipotesanya ini nanti lahir itu setelah menelaah beberapa penelitian-penelitian terdahulu gitu ya, yang menunjukkan arah hubungannya ya, sejauh mana arah hubungannya positif atau juga negatif. Tapi biasanya kalau riset-riset akuntansi itu arah hipotesanya selalu yang positif gitu ya. Jarang sekali arah hubungannya yang negatif. Jadi boleh saja ya hipotesanya kita hipotesakan dengan menggunakan arah, dan juga boleh tidak gitu ya. Sesuai dengan kondisi. Ya, jadi kalau memang kondisinya mengharuskan hipotesa yang negatif, maka kita bisa sesuaikan hipotesanya, misal gitu ya, pengaruh penyerapan anggaran terhadap KPKPD gitu ya. Jadi kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Jadi kalau penyerapannya tinggi, maka kinerjanya tinggi, berarti hubungannya positif ya kan, secara positif gitu ya. Begitu juga kondisi keuangan. Kondisi keuangannya tinggi,
maka KPKD-nya juga tinggi, ya kan? Begitu juga opini BPK-nya bagus, maka KPKD-nya tinggi, gitu ya. Nah, ini berarti hubungannya linear semua. Jadi nggak perlu kita sebutkan arahnya. Arahnya misalnya pengaruh penyerapan anggaran berpengaruh positif. Ya, udah jelas memang teorinya positif, gitu kan. Nggak perlu lagi kita jelaskan dia hipotesanya itu adalah hipotesa yang positif, gitu ya. Nah, itu dia. Kemudian baru kita tentukan ya desain penelitiannya, ya kan. Kemudian operasional variabelnya, populasi sampelnya, ya kan, instrumen penelitiannya, ya kan. Kemudian juga uji asumsi klasiknya kita lakukan ya, uji multikoloritas, uji heteroskedasitas, gitu kan, uji autokorelasi, ya kan, uji regresi berganda, ya kan, kemudian uji T, uji F, kemudian juga uji interaksi dan uji residual ya, karena dia menggunakan pemediasi, ya, oke. Nah, kemudian, nah kita di hasil kita bahas juga, gitu ya. Terlebih dahulu kita harus uji pemilihan model ya. Jadi uji pemilihan model kita lakukanlah uji Chow. Ya, bagaimana uji Chow kemarin bahannya sudah saya berikan, gitu ya. Nah, ini uji Chow nanti untuk menentukan metode mana, apakah common effect atau juga fixed effect, gitu ya. Begitu juga uji Bruce-Pagan LM, ya. Apakah kita menggunakan common effect atau juga random effect, gitu ya. Dan juga setelah itu baru estimasi lah modelnya. Jadi model estimasinya kita boleh model estimasinya secara umum general atau juga secara parsial. Nah, ini kelebihannya kalau kita menggunakan data panel, gitu ya. Jadi kita bisa memprediksi secara parsial ya, dibanding dengan model regresi umum, gitu ya. Jadi kita ambil konstantanya masing-masing dari observasi, gitu ya. Masing-masing dari observasi. Nah, jadi di sini uji hipotesa, uji F, uji T, gitu ya, dan uji pemoderasi, gitu ya. Kemudian uji determinasi. Nah, sekarang kita lihat hasil pengujiannya sebagai berikut ya. Nah, jadi ini kita lewatkan. Oke, kita lewatkan. Oke, ini nah, sekarang kita lihat dulu operasional variable. Nah, ini kerangkanya ya. Jadi kita mau menganalisa kesesuaian dokumen perencanaan penganggaran, ya, pengalokasian anggaran belanja dalam APBD, transparansi pengelolaan keuangan daerah, penyerapan anggaran, kondisi keuangan dan opini BPK ya terhadap kinerja ya. Dan ini kita menggunakan survei data primer, gitu ya. Jadi datanya data primer bukan data sekunder ya. Nah, inilah gambar hipotesanya. Nah, dari ini mungkin ada yang mau ditanyakan, adik-adik sekalian, silakan. Cukup jelas ya. Nantinya kalau kita dalam nyusun paper, langsung aja gunakan variabelnya yang berbahasa Inggris. Nah, jadi jangan lagi kita gunakan yang bahasa Indonesia, gitu kan. Misalnya apa? Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran. Bahasa Inggrisnya apa? The fit of document planning and budgeting, kan gitu ya, X1. Nah, jadi langsung aja kita berbahasa Inggris, kita sebutkan istilahnya ya. Nah, jadi lahirlah kerangka konseptual, setelah itu hipotesa, gitu kan. Nah, hipotesanya lahir, nanti waktu nyusun skripsi, gitu ya, itu harus kita justifikasi, ya kan, arah hubungannya. Nah, jadi kita arah hubungannya kita justifikasi, maka di sini ada keterangan, ada narasinya, gitu ya. Jadi hipotesa itu lahir karena ada narasi yang cukup lengkap ini, gitu ya. Jadi ini ditulis. Nah, bagaimana pengaruh pengalokasian anggaran belanja APBD terhadap KPKPD, gitu kan? Nah, ini narasinya kita buat ya. Menurut si A, menurut si B, itu semuanya menyatakan ada pengaruh. Semuanya menyatakan hubungan, gitu ya. Nah, itu kita lakukan. Ya, berikutnya. Nah, jadi semua hipotesanya kita buat penjelasannya seperti ini. Ya, kita buat penjelasannya seperti ini ya.
Nah, lantas operational variable. Nah, operational variable ini perlu kita lakukan supaya kita bisa menentukan ya kesesuaiannya. Jadi kita misalnya variabel kesesuaian dokumen perencanaan. Definisinya tingkat kesesuaian antara dokumen perencanaan dan penganggaran. Indikatornya ada 5 misalnya ya kan. Nah, indikatornya ada 5, skala pengukurannya ada 4 misalnya. Kalau yang indikator pertama kesesuaian nomenklatur program RPJMD dengan RKPD. Nah, kasih skor 0 sampai 1. Kalau dia ada 1 sesuai. Kalau skornya 0 tidak sesuai. Nah, inilah operasi variabelnya ya. Nah, berikutnya operasional variabel yang lain, pengalokasian anggaran. Anggaran ini juga skalanya adalah skala. Nah, begitu juga transparansi pengelolaan anggaran. Begitu juga penyelenggaraan. Nah, ini kita menggunakan namun semuanya menggunakan variabel dummy ya, variabel dummy. Jadi 1 dan 0, 1 dan 0. Ya, 1 dan 0. Begitu juga ini BPK. Ya, ini wajar dikasih skornya 1. Skor WTP ya, yang lainnya diberikan skor 0 ya untuk disclaimer gitu ya. Nah, jadi ini adalah skalanya skala nominal ya. Begitu juga kinerja. Nah, kalau kinerjanya kita beri skor dari Kemendagri 0 sampai 100. Oke. Kemudian juga kapasitas fiskal ya, skornya 0 sampai 100 ya. Nah, ini. Nah, setelah itu kita modelkan. Nah, model persamaannya adalah sebagai berikut. Y sama dengan alfa tambah ini. Ya, itulah modelnya ya. Nah, setelah model, selanjutnya diuji gitu ya. Ini gambaran umumnya dibuat. Oke, statistik deskriptifnya dibuat. Jadi berapa statistik deskriptif F1, X2, X3. Nah, ini semuanya kalau kita nyusun paper dalam bahasa Inggris saja ya. Nah, setelah itu ya, setelah itu dilakukanlah uji cow. Nah, jadi hasil dari uji cow menunjukkan nilai probabilitasnya ya ternyata lebih besar daripada nilai hitungnya ya. Karena lebih besar, maka mencerminkan penambahan kompleksitas model gitu ya. Jadi ada pemilihan model, maka dipilihlah metode fix ya, karena nilai F hitungnya lebih besar daripada nilai signifikansinya ya. Dan berarti fix effect model PEM ya. Nah, setelah itu dilakukan uji Brustaghan ya untuk menentukan apakah common effect atau juga random effect. Nah, hasil dari Brustaghan menunjukkan probabilitasnya juga lebih besar daripada nilai C-score-nya. Nah, jadi karena lebih besar dari nilai skornya, hasil Brustaghan-nya adanya menunjukkan pembagiannya terhadap 3 komponen ya. Maka uji PEM dilakukan ya. Nah, setelah itu hasilnya muncul sebagai berikut ya. Jadi apakah metode random effect dengan juga metode fixed effect itu tadi dilakukan uji Osmond dan uji Chow ya, dan juga uji LM. Nah, setelah itu lahirlah estimasi model ya, di mana di sini hasil regresi pengolahan dari IPUS menunjukkan T-value X1 signifikan ya, karena nilai T-value-nya 2803. Nah, ini bisa kita cari juga tabel ya, yang namanya tabel T. Nah, yang namanya tabel T itu bagaimana jumlah tahunnya ya, misalnya jumlah variabel yang 5, observasinya 200, maka pertemuan antara nilai tersebut itulah nilai T tabel. Lantas kita bandingkan dengan T hitung ya. Nah, boleh kita gunakan itu apabila
Ya, apabila nilai T hitungnya lebih besar daripada T tabel, maka H0 ditolak, HA diterima, ya kan? Kalau nilai dan sebaliknya ya, kalau nilai P value-nya udah menunjukkan ya P value-nya udah 0,00 berarti udah jelas H0-nya ditolak, HA-nya diterima ya. Nah, ini kalau menggunakan uji Cho. Ya, berikutnya variabel-variabel yang lain adik-adik sekalian ya. Nah, di sini dia X2 gitu ya. X2-nya juga menunjukkan nilai signifikansinya 0,00, 0,00, 0,00, 0,00 ya, signifikan semua nih. Ya, dari nilai ini ya. Karena kita lihat ya, nilainya ini signifikan semuanya ya, ini. Oke. Nah ya. Nah, berarti kita dapatkanlah model persamaannya sebagai berikut. Jadi kita susunlah negatif 4,62, 1,03 ya. Jadi dari sini dia ya 103 gitu kan. Oke, kemudian 1,22 ya. Jadi nilai koefisiennya kita ambil ya. Kita ambil dari sini ya. Ini ya. Oke. Setelah itu lahirlah modelnya. Modelnya ini. Nah, modelnya ini ya. Ya, itulah dia cara menghasilkan model ya setelah dilakukan pengujian dengan metode data panel ya, pengolahan data panel dengan IPUS yang kemarin saya share bahannya. Oke. Ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Nah, di sini kita buktikanlah hipotesanya. Oke, kita buktikan hipotesanya, maka kita lihatlah, baru kita bahas arahnya ya. Nah, arah X1 bagaimana, arah X2 bagaimana, positif atau negatif. Nah, jadi kita menjelaskan arah. Jadi arah itu bukan bagian dari hipotesa. Kita mau lihat kemana arah angin gitu kan, dari penerimaan dan juga penolakan hipotesa. Nah, itu. Oke. Dan nilai-nilai uji F-nya ya, uji F-nya kita lakukan ini hasil uji F. Ya, begitu juga uji T ya. Nah, uji T dibahas. Nah, dari hasil uji T inilah nilai signifikansinya. Mau kita gunakan pendekatan P value boleh, mau kita gunakan pendekatan T tabel juga boleh. Nah, saya nyarankan dua-dua aja supaya kita bisa membaca T tabel ya. Banyak mahasiswa sekarang nggak bisa baca T tabel gitu ya, karena udah dimanjakan dengan output statistik yang udah memunculkan nilai signifikansi gitu ya. Nah, tapi nanti kalau kalian nyusun skripsi gitu ya, masukkan aja T tabelnya, masukkan aja F tabelnya supaya jelas hasilnya ya kan. Jadi kita tidak semata-mata dengan bantuan alat statistik saja ya. Nah, itu dia. Nah, berikutnya hasil uji moderasinya ya. Jadi hasil uji moderasinya sebagai berikut ya. Inilah muncul hasil moderasinya. Oke ya. Dan muncul persamaannya ya. Oke. Nah, itu ya. Cukup jelas ya di sini. Jadi kalau saya mau nambahkan, ya lakukanlah nanti uji kointegrasi ya kan. Kemudian lagi dilakukan uji selain dari uji kointegrasi gitu ya, juga uji stasioner data. Nah, boleh nanti datanya kita lihat stasioner atau tidak gitu ya, untuk memperkuat model yang dihasilkan. Saya kira dengan IPUS itu cukup kita lakukan seperti itu ya. Begitu juga besarnya variasi variabel. Sejauh mana variabel ini mencerminkan atau tidak mencerminkan model gitu ya. Nah, kita lihat kekuatannya dilihat dari adjustment. Jadi jangan kita gunakan R square gitu ya. Karena nilai R square itu satu variabel.
Tapi kalau adjusted R-square itu lebih dari satu variabel independen. Nah itu ya. Setelah itu asumsi klasiknya dilakukan ya. Nah ini hasilnya, ini hasil uji multikolinitasnya ya. Artinya VIP-nya di bawah 5 ya. Begitu juga nilai nilai lainnya ya. Begitu juga uji heteronya ya dilakukan ya. Uji heteronya, uji Bruce-Pagan ya dilakukan. Kemudian uji autokorelasinya ya kan dilakukan ya sebagai berikut. Kemudian baru ikuti pembahasan. Nah, pembahasan ini kita tidak boleh lagi membahas angka statistik. Nah, kita di pembahasan ini kita melihat apakah hipotesa itu diterima atau ditolak gitu kan. Dan kalau memang hipotesanya ditolak, positif atau juga negatif, nah disinilah kesempatan kita membahas di masuk section pembahasan. Maka di section pembahasan ini ada hasil dan ada pembahasan. Jadi nggak bisa kita satukan gitu ya. Ini hasil tanpa ada pembahasan. Nah jadi namanya hasil dan pembahasan. Result and discussion namanya ya. Result and discussion ya. Nah, jadi kita bahaslah masing-masing dari variabel itu ya. Ya berpengaruh atau tidak berpengaruh ya arahnya. Nah, itu ya. Dibahas jadi tanpa memunculkan atau menggunakan istilah kata-kata statistik signifikan ya. Nilai alfa nggak boleh lagi kita sebutkan ya. Jadi cukup pada pembahasan ini. Nah, ini ya. Ya, mungkin ada yang mau bertanya. Jadi kalau hipotesanya ada 10, maka ada 10 pembahasan. Kalau dia pembahasannya hipotesanya diterima, ya dibahas masing-masing ya sesuai dengan teori. Oke ya. Nah itu ya. Setelah itu barulah kesimpulan ya. Jadi kesimpulannya juga tidak boleh ada kata angka alfa ya atau nilai statistik. Nah jadi hindari kata itu. Jadi langsung aja simpulkan. Variabelnya berpengaruh atau tidak berpengaruh, cukup seperti itu ya kan. Kalau dia berpengaruh maka sebutkan ya. Nah inilah dia. Begitu juga keterbatasan kita sebutkan ya, keterbatasan dari masing-masing variabel. Begitu juga implikasinya apakah implikasi teoritis atau implikasi praktis. Kalau dia implikasi teoritis, kesesuaiannya dengan teori gitu kan. Kalau implikasi praktis, bagaimana implikasinya terhadap kebijakan pemerintah? Bagaimana implikasinya terkait dengan optimalisasi variabel gitu ya? Nah, seperti itu. Kemudian implikasinya, efektivitasnya, saran kepada Pemda yang setempat ya. Nah inilah dia. Nah, berikutnya. Nah, inilah ya, kesimpulannya aja kesimpulan, keterbatasan dan implikasi penelitian. 3 itu ya harus dilampirkan. Dan masing-masing dari apanya daftar pustakanya kita menganut APA style ya, karena sekarang kan zamannya zaman digital ya. Kita nggak ada lagi ke perpustakaan, kita masuk ke repository. Maka kalau masuk ke repository, kita wajib cantumkan DOI-nya ya, digital object identifier-nya. Atau kalau tidak ada DOI-nya, link-nya pastekan ya. Jadi setiap dari artikel yang rujukannya mengacu pada APA versi 7, American Psychology Style versi 7, itu harus ada link-nya ya. Dan juga untuk menulis beberapa jurnalnya harus kita sebutkan di sini ya, yang namanya volume dan edisi gitu ya. Nah ini adalah volume, ini adalah edisi, ini halaman awal, ini halaman akhir, harus disebut seperti itu ya. Jadi jangan nama jurnal aja ya, nama jurnalnya tidak dicetak miring, judulnya yang dicetak miring. Nah begitu caranya ya. Dan bagaimana caranya menulis last name-nya saja ya, tidak menulis first name-nya ya. Nah ini harus dilakukan. Nah ini dia menunjukkan
Ini last name-nya ya. Ini first name-nya, ini middle name-nya. Ya, jadi nggak disebut nama lengkapnya. Begitu caranya ya. Cukup jelas? Ada pertanyaan? Ya, saya pun juga tidak bisa berlama-lama. Ini sajalah yang perlu saya sampaikan dan nantinya silakan dibaca-baca juga ya artikel-artikel atau juga jurnal-jurnal yang ada untuk UTS dan untuk UAS kita ya. Dan linknya juga saya sudah berikan yang kemarin. Silakan cari-cari data yang berkaitan dengan sustainability ya untuk latihan UTS dan UAS kita ya. Baik, ada pertanyaan adik-adik sekalian? Cukup. Izin Kak, untuk absen itu di mana ya? Nah, absennya boleh di absen. Absennya besok ya, besok di absen. Ini yang hadir sebanyak 33 orang ya. Jadi 33 orang di absen ya di satu USU. Kalau kita absen sekarang nanti apa ya, belum waktunya. Besok di absen ya. Atau nanti boleh dicatat dulu lah siapa yang hadir ini, di print screen kan, nanti kirim saya nanti ya. Baik. Ya. Baik, saya kira itu saja. Terima kasih dan selamat isya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok kita tidak masuk lagi ya. Baik ya Kak, terima kasih banyak Kak. Ya. Ya, boleh meninggalkan ruangan. Baik Kak, izin keluar.